bil adwiyati at-tabi'iyyah atau bil ruqa' asy-syar'iyyah atau bil adwiyati al-murakkabah minhu. Berobat secara terminologi, secara istilah adalah menolak apa yang terjadi pada tubuh atau yang dikhawatirkan akan terjadi pada tubuh, sehingga menyebabkan tubuh tidak seimbang. Nah, tentu dengan cara-cara yang dibolehkan, baik dengan obat alami atau dengan ruqyah syar'iyyah atau sinergi dari keduanya, gabungan dari keduanya. Nah, jadi kalau dia penyakit medis, penyakit jiwa, penyakit ruhiyah, nah, boleh kita lakukan pengobatan dengan pengobatan yang sesuai dengan gangguan itu. Maka di dalam prakteknya itu ada beberapa cara penyembuhan, ya. Ada 6, seperti yang di halaman 43 ada 6. Pertama, ruqyah murni, ruqyah syar'iyyah. Jadi yang dilakukan untuk mengatasi 3 gangguan tadi murni ruqyah syar'iyyah. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan akidah dan tidak pula bertentangan dengan prinsip fikih dan etika. Jadi ruqyah syar'iyyah digunakan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang 3 tadi. Kedua, ada murni klinik, perdukunan, dukun hitam lah. Karena ada istilah dukun hitam, dukun putih ya kan. Nah, kalau istilah dukun hitam itu biasanya orang yang menggunakan keris, kemenyan, ya, menggunakan asap-asapan, jimat, tangkal, itu disebut dukun hitam. Nah, artinya orang itu mengobati murni dengan menggunakan jasa jin atau dengan intrik-intrik yang berujung pada penipuan, pencabulan atau kejahatan lainnya. Ketiga, modifikasi medis dan ruqyah syariah. Nah, ini dia. Nah, misalnya dia berobat ke dokter, dokter bilang ini harus diruqyah secara syar'i. Nah, ini sinergi. Atau dia diruqyah, kata peruqyahnya ini juga coba diobati dengan medis. Nah, yang keempat, modifikasi medis dan klinik. Ada juga dukun, tapi dukunnya bisa tahu yang gaib-gaib. Begitu datang pasiennya itu, nah, ini ada yang ikut sama kau ini. Nah, ada dokter medis, ada itu. Nah, jadi dia mengobati pasien secara medis, tapi juga dicampur adukannya dengan perdukunan. Kemudian yang kelima, modifikasi atau sinergi ruqyah dengan klinik. Nah, ini yang disebut dukun putih. Dia menggunakan Al-Quran juga, selawat-selawat, ya kan? Tapi dia tetap dukun. Cuma orang bilang dukun putih, ya. Kata istilah baru uskun, ustadz dari dukun. Jadi luarnya nampak seperti Islami, ya. Pakai tasbih, pakai serban. Tapi yang dilakukannya itu tadi klinik, menggunakan jimat-jimat, menuliskan raja-raja, ya kan, menuliskan tanggal. Yang keenam, ramuan tumbuhan murni. Nah, ini ramuan herbal lah. Nah, jadi dari 6 cara pengobatan ini, ya, yang bisa kita terima itu yang pertama murni ruqyah syariah, yang ketiga modifikasi atau sinergi medis dan ruqyah syariah, kemudian yang keenam ramuan tumbuhan murni atau herbal. Nah, selebihnya itu enggak syar'i. Dukun hitam, dukun putih, medis tapi dukun, nah itu nggak bisa. Jadi 3 yang diterima, 3 yang ditolak. Hah? Ada kemana? Ya.
dukun patah ya. Di sini dukun patah juga. Iya. Nah, itulah yang itu kan istilah. Tapi dukun patah ini juga ada yang dukun. Ya, ada di Medan itu. Ini cerita pasien saya langsung. Dia pernah mengalami patah tulang. Terus kukunya dipotong. Kukunya dipotong, dikumpul. Nah, dikumpul tapi nggak nanya dia di mana mau diapakan kuku itu. Jadi pada suatu ketika lagi sunyi, mungkin dukunnya juga belum datang, ya, pegawainya juga nggak hati-hati, tidak memperhatikan. Dia naik ke lantai 2. Lantai 2-nya itu nggak boleh atau nggak pernah disuruh pasien naik situ. Jadi dia naik ke lantai 2, dia lihatnya di situ banyak kuku-kuku ya, dikumpulkan satu tempat. Dan dia lihat di situ ada macam dupa-dupa seperti kemenyan atau yang lain-lain. Melihat itu dia langsung pulang dia. Ternyata ini dukunan. Nah, karena ada dukun patah ini begini. Nah, begitu datang pasiennya, Bapak tunggu aja di rumah. Nanti malam Bapak saya kusuk, saya pijat dari jauh. Nah, jadi malam-malam itu jerit-jerit ya pasiennya ini. Nah, pengakuan dukunnya itulah dia memijat atau mengkusuk dari jauh. Berarti kan ada jinnya juga. Nah, mungkin dia memijat orang kontak di sana. Jadi mungkin dia pijat kayu apa gitu kan. Jadi yang terasa yang pasiennya di rumah ini. Nah, ini kan cara klinik juga perdukunan. Jadi ketika orang mencari solusi terapi pengobatan itulah tadi 6. Ya, apapun namanya nanti, apakah nanti ada cara-cara lain, ya, ya itu harus dilihat dari prakteknya, dari caranya, dari orangnya. Jangan kita tertipu dengan pengobatannya aja. Ada orang pengobatannya seperti nggak ada masalah, tapi ternyata yang praktisinya bermasalah. Seperti itu. Baik, saya kira yang selebihnya itu boleh dibaca sendiri. Nah, kemudian mesti kita jelaskan pada halaman 48. Ruqyah syariah bukan alternatif. Nah, kita sering salah. Ya. Sering kita mengatakan ruqyah syariah itu pengobatan alternatif. Umumnya orang-orang masyarakat gitu. Terapi Al-Quran itu terapi alternatif. Jadi ini adalah kesalahan yang fatal. Alternatif itu jalan terakhir. Kalau sudah nggak bisa yang lain-lain, barulah itu. Nah, banyak pasien kita sudah pernah ke Singapura berobat, ke rumah-rumah sakit besar, ya, ke dokter-dokter terkenal, tapi nggak sembuh juga. Jadi Bapak ngapain kemarin? Mau coba-coba aja. Nah, mau coba-coba aja. Jadi dia alternatif terakhir. Sudah habis biaya, tenaga, baru datang ke ruqyah. Nah, jadi tidak boleh kita katakan bahwa Al-Quran itu adalah alternatif. Karena Al-Quran itu terapi dengan menggunakan ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menegaskan, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara." Dan kami turunkan Al-Quran itu merupakan syifa semua dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak menambah apapun bagi orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Jadi gak mungkin kita jadikan firman Allah sebagai alternatif, sebagai pilihan terakhir.